Salah satu penyebab kegagalan perekonomian Indonesia pada masa demokrasi terpimpin adalah, ya baik sudah terbaca materinya adalah demokrasi terpimpin, materi yang kita pelajari di kelas 12 ya, terjadi dari tahun 59 nanti sampai tahun 65. Baik ya, di sini kita cerita subbahasanya tentang kebijakan-kebijakan ekonomi ya, kebijakan-kebijakan ekonomi. Contohnya apa? Misalnya kalau di materi ada pendirian Depernas ya, pendirian Depernas, lalu kemudian nanti ada proyek mercusuar, ya mercusuar, lalu kemudian nanti ada Senring dan seterusnya ya, ada Senring dan seterusnya, ada banyak subbahasan materi. Cuman sebagai sebuah gambaran di demokrasi terpimpin, kondisi ekonomi pada waktu itu sedang terjadi ya, kondisi ekonomi kacau balau lah ya, kacau balau dalam bentuk terjadinya inflasi, lalu kemudian resesi dan seterusnya. Nah, maka kemudian di sini dipertanyakan salah satu penyebab kenapa sampai kemudian terjadi kekacaubalauan dalam kondisi kehidupan ekonomi di masa demokrasi terpimpin. Nah, untuk menjawabnya gimana? Nah, kalau untuk menjawabnya secara tekstual agak sulit karena ini agak analitis ya. Cuman kalau kemudian untuk dianalisa, maka kemudian kita harus memahami terlebih dahulu penyebab kegagalan utamanya apa ya. Kalau kita cermati ya, kebijakan ekonomi yang terjadi di masa demokrasi terpimpin ini lebih banyak diarahkan, kata kuncinya di situ, lebih banyak diarahkan untuk kepentingan politis ya, untuk kepentingan politis. Jadi lebih banyak dilakukan atau dikerjakan dalam rangka untuk membangun citra Indonesia pada waktu itu, terutama karena ini terjadi demokrasi terpimpin di era Perang Dingin ya, di era Perang Dingin. Dan sebagai sebuah tambahan informasi, ketika demokrasi terpimpin di era Perang Dingin, Indonesia sendiri nanti banyak terlibat di blok timur ya, blok komunis sendiri. Maka kemudian pembangunan ekonominya lebih banyak dilakukan untuk pertimbangan-pertimbangan politis gitu kan. Salah satu yang paling terlihat adalah proyek mercusuar. Nah, sehingga dari sini terjadi kegagalan gitu kan, karena lebih diarahkan pada pertimbangan politis. Nah, kenapa gagal? Nah, ini materi yang agak khusus gitu kan. Paling tidak ada dua alasan kenapa kemudian diarahkan pada pertimbangan politis. Kenapa? Karena yang pertama itu melemahnya produksi dalam negeri. Kenapa? Karena ya tidak digalakan, lebih banyak kegiatan itu diarahkan sekali lagi untuk kepentingan politis propaganda. Dan yang kedua, ini juga karena melemahnya ekspor Indonesia ke luar negeri gitu kan. Jadi kita cenderung malah lebih banyak mengimpor, sehingga neraca perdagangan menjadi lebih buruk dan terjadi masalah ekonomi di sini ya. Betul terjadi inflasi, tapi bukan karena adanya pencetakan uang baru ya. Terjadi inflasi betul ya, karena memang konsumsi lebih tinggi daripada produksi, namun bukan karena pencetakan uang baru ya. Tidak terjadi krisis ekonomi global pada waktu itu, juga tidak ada boykot, tidak ada blokade, karena blokade ekonomi ini sudah selesai di tahun 40-an ya, terutama di awal-awal kemerdekaan, nanti sampai 49 kurang lebih gitu. Maka jawaban kita di sini adalah melemahnya ekspor, atau boleh juga disebut sebagai gagalnya ekspor barang ke luar negeri ya. Jadi jawaban kita adalah E. Keterbukaan informasi pada masa reformasi ditunjukkan oleh B.J. Habibie dengan dikeluarkan kebijakan. Baik ya, materinya ini adalah pada masa demokrasi reformasi ya, masa demokrasi reformasi dari tahun 1999 sampai sekarang ya. Terutama ini subbahasanya tentang masa B.J. Habibie ya. Subbahasanya lagi kita cerita tentang kebijakan sosial budaya yang diberlakukan oleh beliau ya. Nah, salah satu yang populer di sini adalah, karena ini juga sering diulang-ulang, agak hafalan ya, jadi banyak juga tertera di buku-buku teks kita. Salah satunya adalah dengan cara mengizinkan adanya keterbukaan pers ya. Kenapa? Karena sebelumnya di masa Orde Baru pers itu sering dibredel itu artinya dihalang-halangi, dicabut atau dilarang
kegiatannya. Nah, namun kemudian di masa beliau ini sudah diizinkan penerbitan pers ya. Salah satu yang lain kebijakan sosial budayanya selain mengizinkan keterbukaan pers juga mengizinkan adanya demonstrasi dan seterusnya ya, ada demonstrasi dan seterusnya. Nah, jika sekali lagi kembali ke soal ya, keterbukaan informasi pada masa Presiden Habibie itu dikeluarkan kebijakan ya dengan mengizinkan keterbukaan pers dalam bentuk, nah jawabannya di sini dalam bentuk mencabut, karena dulu ada ini ya, nah, tapi setelah zaman Pak Habibie ini dicabut apa? Mencabut SIUPP ya, kalau di buku ini banyak ya disampaikan. Apa itu SIUPP? Ini adalah surat izin ya usaha penerbitan pers. Sekali lagi, kalau dulu di zaman Orde Baru, setiap pers ya mau koran, TV, majalah itu harus memiliki surat izin usaha penerbitan pers ya. Ketika melanggar ini dibredel, istilahnya bredel ya, lalu kemudian dicabut izinnya. Namun kemudian ketika zaman Pak B.J. Habibie ini kemudian dihapus sehingga menimbulkan ini keterbukaan pers tadi. Nah, maka kemudian dalam redaksi yang seperti ini kita harus mencari apa redaksi yang mendekati di pilihan A, B, C, D, E. Maka jawabannya adalah C ya, mencabut ketentuan surat izin terbit. Ya, di sini dituliskan surat izin terbit bagi media massa cetak, tidak hanya cetak tapi juga elektronik ya. Jadi mencabut SIUPP, karena SIUPP di sini tidak ditulis secara langsung ya, tidak ditulis langsung, jadi jawabannya C ya. Nah, kalau ini kita lihat A, pemberian izin terhadap pendirian televisi swasta ini sudah ada di masa Orde Baru ya, terutama TV swasta pertama adalah RCTI, sudah ada di masa Orde Baru. Memberikan izin terhadap pembukaan provider internet sendiri baru masuk nanti di zamannya Pak Abdurrahman Wahid ya, tahun 2000-an. Bukan di masa B.J. Habibie, walaupun sudah diberikan izinnya pada waktu itu, namun tidak ada kaitannya dengan keterbukaan informasi ya. D, perubahan nama Departemen Penerangan menjadi Depkominfo, ini juga ada di masanya Megawati, nanti di masanya Megawati, karena bahkan nanti di masanya B.J. Habibie masih namanya tetap sama ya, tidak diubah ya. Sedangkan nanti pemberian izin pers asing ini juga nanti diberikan belakangan ya, diberikan belakangan setelah Pak B.J. Habibie. Kurang lebih seperti itu. Salah satu warisan peradaban Mesopotamia yang sekarang menjadi salah satu busana khas masyarakat di Timur Tengah adalah, baik ya, ini materinya tentang peradaban kuno dunia. Peradaban kuno dunia. Ini materi yang kita pelajari di kelas 10 ya, terutama di kelas 10 di sejarah peminatan ya. Di peradaban kuno dunia sendiri banyak cerita, mulai dari yang kita bahas hari ini, peradaban Mesopotamia, lalu kemudian nanti ada Cina, India, dan lain-lain ya. Ada 7 kalau saya tidak salah ingat ya. Ada 7. Nah, teman, kemudian pada kesempatan kali ini, karena kita fokus pada peradaban Mesopotamia, maka coba kita tengok. Nah, yang jelas untuk di materi-materi kita, ini memang sub-bahasan tentang peradaban kuno dunia yang membahas berbagai macam peradaban dari berbagai macam belahan dunia. Ini memang sering ditanyakan tentang peninggalan-peninggalan dari masing-masing peradaban ya, baik peninggalan-peninggalannya berupa benda, berupa tradisi ya, berupa nama-nama raja dan seterusnya, dewa dan seterusnya ya. Jadi memang banyak. Nah, khusus pada Mesopotamia, hal yang perlu kita pahami ya, ini tipe soalnya adalah tipe soal yang mengandalkan informasi. Kenapa? Karena peninggalan-peninggalan yang kemudian tertulis di pilihan abaya, kaftan, gamis, nikop, top ini bukanlah peninggalan populer yang banyak ditulis di buku-buku teks sejarah kita ya, atau bahkan ada beberapa dari kita yang mungkin baru mengenal istilah ini apa sih ya. Nah, sekedar informasi, ternyata ini adalah peninggalan A sampai ini berupa apa? Pakaian ya, bukan istilah yang populer di buku-buku kita, namun kemudian sekali lagi kita informasinya ternyata harus sampai ke sini. Nah, begitu. Jadi kalau didetilkan
salah satu warisan peradaban Mesopotamia berupa pakaian, ya, busana. Di sini sudah disampaikan masyarakat khas di Timur Tengah adalah apa, ya. Nah, untuk itu juga kita juga harus tahu, ya, Mesopotamia ini kalau sekarang ada di negara mana sih? Ya, di negara, kalau sekarang peninggalannya banyak di 3 negara ini, terutama di Irak, ya, Irak, Iran, dan juga nanti Suriah, ya, terutama paling banyak di Irak. Nah, artinya apa? Mudahnya kita harus mengetahui, ya, peninggalan berupa busana yang banyak dipakai di 3 tempat ini, terutama di Irak. Apakah dia abaya, kaftan, gamis, nikob, atau qob? Nah, maka kemudian untuk menjawabnya, sekali lagi informasi kita harus cukup banyak di sini, ya, untuk dijawab secara langsung, ya. Busana khas masyarakat Timur Tengah hasil dari peradaban Mesopotamia adalah kaftan, ya, adalah kaftan. Ini baju kaftan lah, kurang lebih seperti itu kalau bisa ditengok. Nah, sedangkan gamis ini adalah peninggalan dari Arab, ya, budaya Arab Saudi. Ini baju kurung, ya, baju kurung dari Arab Saudi. Lalu abaya juga ini berupa baju kurung, sama juga dari Arab Saudi. Lalu kemudian nikob, ini cadar, juga sama dari Arab Saudi. Nah, top ini juga hampir mirip juga dengan gamis, ya, hampir mirip juga gamis di Arab Saudi. Jadi ini sebagai sebuah pengetahuan, maka kemudian peninggalan bangsa Mesopotamia untuk jawaban kita di soal ini adalah B, ya. Sekali lagi kaftan. Serangan Central Intelligence Agency (CIA) yang membantu orang-orang Kuba berusaha untuk menggulingkan Presiden Fidel Castro tahun 1961 dikenal dengan peristiwa. Baik, ya, ini materi kita cerita tentang perang dingin, terutama di bahasan tentang perang proksi, ya, terutama di bahasan tentang perang proksi atau perang perwakilan. Ada banyak di beberapa buku-buku kita diceritakan, terutama sekali nanti di perang Korea, kemudian perang Cina, Tiongkok, dan termasuk juga nanti yang kita ceritakan di sini, ya. Di mana ini di Kuba, ya. Ini cerita tentang di Kuba. Materinya sudah sangat populer. Kenapa? Karena Kuba pada waktu itu, ya, ini adalah awalnya dipimpin oleh Fulgencio Batista, ya, Fulgencio Batista yang kemudian didukung oleh blok barat atau Amerika Serikat. Nah, lalu kemudian Fulgencio Batista ini berhasil dikudeta atau digulingkan, dikudeta oleh Fidel Castro yang kemudian pada waktu itu didukung oleh blok timur, ya, atau oleh Uni Soviet. Nah, setelah Fidel Castro berkuasa, ya, Fidel Castro ini meletakkan misil, ya, meletakkan rudal, ya, peluncur rudal di Teluk Kuba, meneruskan rudal di Teluk Kuba. Nah, Amerika Serikat yang secara geografis berdekatan dengan Kuba khawatir akan ada serangan ke Amerika Serikat, sehingga pada waktu itu Barat, Amerika Serikat pada waktu itu melancarkan operasi militer di bawah CIA untuk menggulingkan Fidel Castro. Nah, nama peristiwanya apa? Karena sudah sangat terkenal, nama peristiwanya adalah insiden Teluk Babi, ya. Ini kita sebut dengan insiden Teluk Babi. Insiden Teluk Babi ini adalah sebuah peristiwa di mana Amerika Serikat berkepentingan untuk menggulingkan Fidel Castro dengan menggunakan orang-orang Kuba, ya, dengan menggunakan orang-orang Kuba yang tidak suka dengan Fidel Castro. Walaupun kemudian nanti kita tahu peristiwa ini sendiri gagal dan menjadi noda bagi Amerika Serikat, ya, dan Fidel Castro masih tetap berkuasa. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi lagi namanya adalah insiden Teluk Babi karena sudah terkenal dan banyak diulas dalam literatur buku-buku sejarah kita. Bangunan suci tempat pemujaan roh nenek moyang yang dibuat dalam bentuk bertingkat-tingkat ditemukan di daerah Lebak, Banten Selatan. Sebab bangunan suci berundak memiliki teras pada zaman praaksara digunakan sebagai sarana upacara pemujaan. Baik, ini masih tipe soal sebab akibat, ya. Mudah-mudahan bisa mengetahui nanti pilihan jawabannya. Seandainya tipe soal seperti ini ada lagi, kita tidak perlu terlalu kaget, ya, tapi kita untuk menjawabnya hanya memastikan saja apakah pernyataan itu betul atau salah, dan alasan juga sama, apakah alasan ini betul atau
Salah ya. Untuk materi sendiri ini sudah terlihat ya, ini materi adalah zaman praaksara, zaman sebelum manusia mengenal tulisan ya. Ini materi yang kita pelajari di kelas 10 ya. Baik. Nah, sub bahasan yang pertama kita cerita atau kita lihat pernyataannya, bangunan suci tempat pemujaan roh nenek moyang dibuat bertingkat-tingkat ya, dibuat bertingkat-tingkat. Ini namanya apa? Namanya punden berundak ya, punden berundak. Nah, yang ditanyakan di sini atau distatementkan, dinyatakan adalah ditemukan di daerah Lebak, Banten Selatan. Nah, yang jadi pertanyaan adalah ini subbahasan yang menyatakan tentang tempat ditemukan. Ini materi yang meminta kita menghafal ya, tempat ditemukan. Nah, bagaimana ditemukan di mana saja? Kita harus hafal di mana-mana saja. Apakah betul di Lebak, Banten Selatan? Maka ini jawabannya betul ya. Jadi selain di Lebak, Banten Selatan juga bisa ditemukan di Cianjur, Jawa Barat, juga bisa ditemukan di Sumatera Selatan, Sumsel ya, juga bisa ditemukan di Jawa Timur dan beberapa tempat-tempat yang lain yang mau tidak mau ya kita harus hafal gitu kan. Jadi kita harus banyak membaca di buku-buku teks kita apakah disampaikan atau tidak. Tapi yang jelas karena berupa hafalan ya kita harus menghafal tempat-tempat ditemukannya punden berundak ya. Biasanya di mana ada punden berundak dia satu paket juga dengan dolmen dan juga dia satu paket juga dengan menhir ya, karena ini adalah alat pemujaan kurang lebih seperti itu. Dan ini juga otomatis membetulkan atau membenarkan atau kita mengkonfirmasi bahwasanya selain pernyataan benar, alasan juga benar. Kenapa? Karena bangunan suci berundak, punden berundak tadi termasuk juga dolmen dan menhir itu pada zaman praaksara digunakan sebagai sarana upacara pemujaan, terutama sekali ini untuk animisme ya, menyembah roh nenek moyang ya, dimana punden berundak ini juga nanti akan jadi cikal bakal candi. Jadi jawabannya B ya, sama-sama betul tapi tidak berhubungan.